Sudah nampak kah, adik-adik? Sudah ya. Oke, baik. Jadi pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang fisiologi of TMG, kemudian impulse transmission, juga tentang sliding filament. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, adik-adik, sebagai pengantar, adik-adik perlu tahu terlebih dahulu bahwa di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sistem stomatognatik. Kursor saya tampak bergerak? Kursor saya tampak bergerak kah? Hah? Kursornya nggak bergerak? Ke, nggak kelihatan bergerak. Nggak kelihatan ya? Ini kursor saya tampak bergerak kalau seperti ini. Ini bergerak. Oh, baik. Saya nggak perlu slideshow ya. Kelihatan nggak? Meski saya nggak perlu slideshow. Kelihatan ya? Baik. Jadi kita akan belajar hari ini tentang physiology of TMG, impulse transmission, juga tentang sliding filament. Ya. Yang pertama, perlu kita ketahui sebelum masuk ke materi TMJ adik-adik bahwa di dalam tubuh kita ini ada sistem stomatognatik. Ada satu sistem yang disebut sebagai sistem stomatognatik, di mana dengan adanya sistem ini memungkinkan mulut kita untuk melakukan gerakan apa aja. Satu, membuka. Dua, mengunyah. Tiga, bernafas. Kemudian empat, berbicara. Kemudian yang kelima adalah menghisap gitu ya. Nah, termasuk juga membentuk berbagai macam ekspresi wajah. Nah, sistem stomatognatik ini ada apa aja? Satu ada TMJ, yang kedua ada tulang temporal, maksila, mandibel, kemudian ada otot-otot, juga ada tendon yang berada di sekitar TMJ. Kemudian berikutnya ada juga diskus articularis. Kemudian ada hyoid bone, kemudian juga ada otot-otot yang terletak pada daerah leher yang menghubungkan dengan skapula dan sternum. Masih ingat anatomi? Masih ingat anatomi? Otot-otot yang ada di daerah leher, otot apa saja? Semester berapa tuh? Satu ya. Lupa sudah. Lupa pasti ya. Pasti sudah lupa ya. Oke, baik. Nah, TMJ yang akan kita pelajari ini merupakan bagian dari sistem stomatognatik yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Oke, baik. Nah, ini ada tulang temporal, ada tulang maksila, ada tulang mandibel, gitu ya. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Ada nih, apa? Ada diskus articularis, articular disc atau meniskus. Oke, kemudian ada apa lagi itu bagian dari stomatognatic system, ada otot-otot yang terletak di sekitar TMJ, otot masseter, ada otot temporal, masseter, ada otot pterygoid yang lateral, juga ada otot pterygoid yang medial. Dokter Anis, bukannya ini otot-otot mastikasi ya? Iya, tadi kan disebutkan bahwa adanya sistem stomatognatik itu memungkinkan mulut kita untuk bergerak mengunyah, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya juga ada otot-otot yang terletak di sekitar daerah leher ya. Otot apa aja itu ada otot milohioid, ada otot digastricus, ada musculus stylohyoid, ada musculus geniohyoid yang terletak pada bagian atas. Yang terletak pada bagian bawah ada musculus sternohyoid, juga ada musculus thyrohyoid. Ya. Berikutnya kita masuk ke temporomandibular joint. Temporomandibular joint ini disebut juga sebagai diarthrosis atau ganglioarthrodial joint. Disebut juga sebagai diarthrosis atau ganglioarthrodial joint. Nah, TMJ ini merupakan satu-satunya sendi yang ada di kepala kita
Tapi ingat, meskipun dia satu-satunya sendi yang ada pada bagian kepala kita, TMJ ini merupakan sendi yang paling aktif dibandingkan sendi yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Terus bergerak. Coba, kapan mandibel kita, kapan rongga rahang bawah kita ini berhenti bergerak? Kapan? Pada saat kita tidur? Adakah berhenti bergerak mandibel kita? Adakah berhenti bergerak mandibel kita pada saat kita tidur? Berhenti enggak ya? Berhenti apa enggak? Stop Berhenti, bergerak enggak? dokter. Yes? Berhenti. Oh, benar berhenti. Pada saat kita tidur berhenti bergerak mandibel? Secara umum berhenti bergerak. Tetapi ada individu-individu yang meskipun pada saat tidur mandibelnya tetap bergerak. Contohnya, bruxism. Bruxism itu apakah dilakukan pada saat kita terjaga? Enggak. Kalau bruxism itu dilakukan pada saat kita terjaga, pasti akan banyak orang-orang yang mengalami abrasi giginya. Benar enggak? Nah, bruxism hanya dilakukan pada individu-individu tertentu pada saat tidur. Salah satu faktor yang memicu terjadinya bruxism adalah depresi, panik. Ya, jadi adik-adik jangan gampang depresi, jangan gampang panik, biar gak gampang mengalami bruxism. Kalau sudah mengalami bruxism, giginya itu bisa mengalami abrasi. Jadi permukaan enamelnya jadi lebih tipis atau lebih tebal atau normal? Ya pastinya lebih tipis. Kalau lebih tipis berarti jarak antara enamel dan dentin lebih dekat atau lebih jauh? Lebih dekat. Akibatnya apa? Jadi mudah merespon terhadap rangsangan. Ya, jadi mudah merespon terhadap rangsangan, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya kita masuk TMJ ini disusun oleh struktur apa saja ya? Yang pertama ada fossa mandibuler, disebut juga sebagai glenoid fossa. Kemudian ada condyle yang merupakan head of mandible. Yang ketiga ada articular disc, disebut juga sebagai meniscus. Dan yang keempat adalah synovial cavity yang berisi cairan sinovial. Cairan sinovial buat apa? Pelumas sendi. Kalau cairan sinovialnya itu kurang, sementara sendi itu menghubungkan berapa tulang? Sendi itu normal menghubungkan 2 tulang adik-adik. Sendi itu normal menghubungkan 2 tulang. TMJ tidak. TMJ menghubungkan 3 tulang. Apa aja? Selain temporal dan mandible juga menghubungkan maksilan juga. Karena itu kenapa TMJ ini disebut sebagai compound joint. Gitu ya. Nah, adanya cairan sinovial ini dibutuhkan sebagai pelumas. Kalau misalnya cairan sinovialnya ini kurang, maka bisa menyebabkan gesekan antar tulang. Itu yang bisa menimbulkan rasa nyeri pada saat sendi bergerak. Gitu ya. Jadi ada gesekan antar tulang. Kalau misalnya ada cairannya ini cukup, maka gesekan antar tulang itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena masih dipisahkan oleh cairan sendi. Kalau cairan sendinya sudah mulai berkurang, nah itu sudah mulai menimbulkan gangguan. Ya, biasanya terjadi pada usia berapa? Pada proses aging, ya, salah satu efeknya adalah penurunan produksi cairan sinovial. Karena itu adik-adik pasti pernah dengar. Misalnya pasien-pasien yang mengalami artritis pada apa? Pada bagian lututnya. Nah, beberapa pasien menyatakan bahwa kemarin saya habis injeksi cairan sendi. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak merasa nyeri lagi. Kenapa? Karena begitu ada gesekan antar tulang, kalau cairan sendinya itu kurang, maka bisa menimbulkan rasa nyeri, gitu ya. Tulang sama tulang bertemu, gak boleh mestinya, gitu ya. Harus ada cairan sendi. Oke, nah ini gambaran dari komponen dari TMJ. Mulai dari apa aja tadi ada mandibular fossa,
Kemudian apalagi ada condyle, betul ya, yang merupakan head of mandible. Kemudian ada articular disc. Ini articular disc, ini articular disc ya. Ini articular disc ini mulai dari bagian anterior, kemudian ada bagian intermediate, juga ada bagian posterior ya. Di bagian sini ada ruang sinovial ya, sinovial cavity yang berisi cairan sinovial ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke ligamen TMJ. Ligamen TMJ itu bertugas untuk menghubungkan antara tulang temporal dan kendile. Ligamen TMJ bertugas untuk menghubungkan antara tulang temporal dan kendile yang merupakan head of mandible. Nah, fungsi dari ligamen pada TMJ adalah agar TMJ itu tetap pada tempatnya. Fungsi ligamen pada TMJ itu adalah agar TMJ tetap pada tempatnya. Nah, memberi passive stability pada TMJ. Biar TMJ itu nggak gerak kemana-mana gitu ya. Agar tetap di tempatnya. Karena itu harus ada ligamen. Karena itu harus ada yang mengikat. Nah, selain itu, ligamen ini juga berfungsi untuk membatasi aktivitas dari mandible. Ligamen ini juga berfungsi untuk membatasi aktivitas dari mandible. Nah, ligamen pada TMJ ada 3. Yang pertama adalah lateral ligamen, yang seringkali juga disebut sebagai temporomandibular ligamen. Yang kedua adalah stylomandibular ligamen. Dan yang ketiga adalah sphenomandibular ligamen. Ya, ada lateral ligamen, ada stylomandibular ligamen, dan yang ketiga ada sphenomandibular ligamen. Ya, nah ini gambarnya. Ini lateral ligamen, ini adalah stylomandibular ligamen ya. Ini lateral ligamen, ini stylomandibular ligamen, dan yang ketiga adalah nih yang nggak kelihatan, ini adalah sphenomandibular ligamen. Oke. Kita berlanjut adik-adik, fungsi dari ligamen-ligamen tadi, fungsi secara khusus apa ya? Kalau secara umum memang ligamen tadi berfungsi agar TMJ tetap berada pada tempatnya, tidak bergerak ya gitu ya. Kemudian yang kedua atau membatasi pergerakan dari mandible. Nah, secara khusus fungsi dari masing-masing ligamen yang pertama, untuk ligamen lateral dia bertugas untuk mencegah displacement mandible ke arah posterior. Kalau mencegah displacement mandible ke arah posterior, berarti ini gerakan apa ya? Gerakan retrusi. Benar ya? Retrusinya agar tidak berlebihan, blong, apa yang terjadi? Gak balik, gak bisa balik. Karena itu harus ditahan. Siapa yang bisa menahan? Ligamen lateral. Ya, nah kemudian untuk stylomandibular ligamen fungsinya apa? Lawan dari lateral ligamen, stylomandibular ligamen berfungsi untuk membatasi protrusi berlebihan dari mandible. Ya, nah sebenarnya adik-adik pada saat kita mengunyah, ngomong, itu yang bergerak maksilah atau mandible ya? Yang bergerak maksilah atau mandible? Mandible. Mandible, dokter. Maksilah tidak bergerak aktif. Ya, yang bergerak aktif adalah mandible. Maksilah tidak bergerak aktif, ya. Oke. Kemudian ligamen yang ketiga adalah sphenomandibular ligamen. Sphenomandibular ligamen ini bertugas untuk melindungi TMJ dari gerakan translasi yang berlebihan, ya. Melindungi TMJ dari gerakan kondil yang berlebihan ke arah translasi. Jadi, setelah mulut kita membuka derajat 10 itu berapa jari? Derajat 10 itu berapa jari? Berapa jari ya? Yes, mulut kita membuka 10 derajat itu berapa jari? Bisa dimasukkan? 10 jari. 10 jari. Enggak, bukan. Bukan 10 jari. Berapa jari? 5 jari. Ayo coba semua sekarang dipraktekkan. Mulutnya dibuka, 5 jari dimasukkan. Semua praktek. Yuk, semua praktek. Semua praktek. Saya lihat. Silakan semua praktek. Ayo, ditunjukkan, ditampakkan. Silakan semua praktek. Membuka mulut 5 jari masuk. Yuk. 5 jari masuknya itu tapi bukan horizontal loh ya. 5 jari masuknya vertikal. Yes. Nah, seperti Atala. Atala. Ya Pak Atala.
Enggak, serius, praktek. Kalau nggak ada yang praktek, saya nggak mau lanjut. Kalau nggak praktek, adik-adik, saya nggak mau lanjut. Coba, 5 jari masuk, mulutnya dibuka, 5 jari masuk, bisa nggak? Itu maksimal, itu maksimal. Ayo praktek sih. Kalau nggak praktek, saya nggak mau lanjut. Silakan praktek semuanya. Yuk. Kalau nggak praktek, saya nggak mau lanjut. Biar kalian bisa tahu. Kalau misalnya kalian memaksa pasien kalian untuk buka mulut terus, buka lebar, apa yang dirasakan oleh pasien? Wes, dah nggak ada yang praktek, saya nggak lanjut loh, yuk. Ayo silakan praktek semuanya. Silakan dipraktekkan semuanya. Ayo buka mulut, yes. Oh, ada yang joinan ya. Alia sama siapa? Alia. Alia tuh joinan sama siapa? Alia joinan. Permisi dokter, saya join sama Naila dokter. Oke, baik. Wih, ayo praktek bareng. Sing join, Oke, Nay. yang joinan. Ayo. Lah nggak praktek enggak. Saya nggak mau lanjut. Ayo, silakan praktek dulu. Ayo, mulutnya dibuka, 5 jari dimasukkan. Ayo, silakan. Jian, yes, Jian. Ayo, dicoba. Yes. 5 jari itu berarti sama 4 jari apa 5 jari itu? 4 jari sudah berat ya? 4 ya? 4 sudah masih membuka lagi? Bisa membuka lagi? Oh, 5 jari bisa? Enggak bisa. Ya, maksimal 5 jari. Tapi mungkin ada yang tidak bisa membuka 5 jari. Itu 10 derajat adik-adik. Nah, pada saat mulut kita membuka 10 derajat, jangan sampai mandibel itu bergerak translasi. Kenapa? Bisa terjadi clicking. Clicking itu apa? Kok kendalnya ini nyantol. Nah, kendalnya ini nyantol. Nggak bisa balik lagi. Kalau nggak bisa balik lagi, kira-kira bisa nutup mulut nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi pada saat membuka mulut, adanya ligamen sphenomandibular itu mencegah agar kendal tidak bergerak ke lateral. Masya Allah, Allahu Akbar, gitu ya. Diciptakan di setting seperti itu, ya. Semua diciptakan pasti ada fungsinya, gitu ya. Kalau ligamen lateral itu mencegah mandible bergerak berlebihan ke arah posterior atau retrusi, gerakan retrusi. Kemudian kalau ligamen stylomandibular membatasi gerakan mandible ke arah depan, protrusi. Sementara sphenomandibular ligamen itu membatasi kendal bergerak translasi kalau misalnya mulut sudah membuka lebar 10 derajat. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita berpindah ke muscle yang related dengan TMJ. Muscle apa aja itu? Yang pertama adalah closing muscle. Yang kedua gliding muscle. Yang ketiga adalah opening muscle. Coba kita lihat satu persatu adik-adik yang masuk ke dalam kategori closing muscle itu apa aja juga fungsinya. Yang pertama adalah temporalis muscle. Yang kedua masseter. Yang ketiga adalah medial pterygoideus, ya. Ada temporal, ada masseter, ada pterygoid medial. Nah, fungsinya apa? Kalau temporal bersama-sama dengan masseter, fungsinya adalah elevate dan closing mandible. Mengangkat mandible sekaligus menutup mandible. Kemudian kalau medial pterygoid bersama dengan masseter juga fungsinya adalah menarik mandible sekaligus mengangkat ke atas, ya. Jadi gerakannya itu mandible ditarik dulu, baru kemudian di-elevate, diangkat ke atas sehingga mandible bisa menutup. Mandible menutup berarti mulut kita juga menutup. Ya, jadi temporal dan masseter, elevate sekaligus closing didahului oleh medial pterygoid bersama dengan masseter menarik dulu, mengangkat mandible, baru kemudian mandible menutup mulut. Ya. Berikutnya adalah gliding muscle. Yang termasuk dalam gliding muscle adalah lateral pterygoid. Dokter Anis, kalau nggak salah saya pernah baca tuh lateral pterygoid itu sebenarnya masuk ke muscle yang opening. Benar nggak? Benar juga. Gliding muscle, ya, gliding movement ini merupakan pergerakan awal sebelum opening, pergerakan opening. Ya, karena itu di beberapa jurnal disebutkan lateral pterygoid itu ada yang menyebutkan kalau sederhana sekali itu adalah otot-otot opening.
Tapi di beberapa jurnal yang lain menyebutkan bahwa untuk bisa opening harus dimulai dengan pergerakan gliding. Dan yang berperan untuk pergerakan gliding ini adalah musculus lateral pterygoideus. Ya, bagaimana tugasnya? Protraksi mandibel. Protraksi itu apa? Bergerak ke depan. Tapi dagunya didorong ke bawah. Depress chin, protraksi mandibel, gitu ya. Nah, kemudian gerakan deviasi dari mandible yang dilanjutkan dengan gerakan opening. Tadi yang termasuk lateral pterygoid ya, gliding, otot gliding. Nah, kemudian kita berpindah, nah opening muscle. Jadi gliding itu permulaan untuk opening ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke opening. Nah, ada 3 kelompok muscle yang bertugas untuk mendepres atau membuka mandible. Apa aja? Yang pertama adalah otot hyoid yang bagian atas. Siapa aja itu? Ada milohyoid, ada digastricus, ada stylohyoid, ada geniohyoid. Kemudian yang kedua adalah otot-otot hyoid yang terletak pada bagian bawah, yakni tirohyoid, sternohyoid, dan yang ketiga ada otot platisma. Tujuannya adalah mendepres mandibel ya melawan resistensi sehingga bisa membuka ya. Coba kita lihat gambarnya adik-adik. Tadi ini sudah sedikit kita singgung ya. Ada otot-otot hyoid ya, muscle hyoid yang bagian supra, ada milohyoid, ada digastricus, ada stylohyoid, juga ada geniohyoid. Yang bagian infra, bagian bawah ada muscle sternohyoid, kemudian juga ada tirohyoid. Yang bagian kanan ini yang kita sebut sebagai otot platisma. Otot platisma yang terletak pada bagian leher yang berbatasan atau berhubungan juga pada bagian bahu ini ya, dia juga bertugas untuk proses opening ya, opening rongga mulut ya. Oke. Nah, berikutnya TMJ itu agar dia bisa tetap berfungsi dengan normal, maka dia butuh suplai darah sekaligus inervasi dari saraf, ya. Nah, blood supply-nya siapa? Berasal dari mana? Blood supply-nya adalah berasal dari superficial temporal lateral, ya, arteri superficial temporal lateral. Kemudian yang kedua juga berasal dari arteri maxillary medial. Sementara untuk suplai sarafnya berasal dari masseteric dan auriculotemporal nerves ya, dari saraf masseteric dan auriculotemporal. Oke. Kita beralih menuju ke basic movement of TMG. Ada 2 gerakan dasar dari TMG. Yang pertama adalah gerakan rotasi. Gerakan rotasi itu seperti apa ya? Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Itu gerakan rotasi. Yang kedua adalah gerakan translasi. Ya, gerakan protrusif sekaligus gerakan ke arah lateral. Gliding, ya, gerakan ke arah depan. Ya, gerakan ke arah depan, protrusif atau gerakan lateral. Atau kombinasi di antara keduanya. Oke, nah ini gerakan rotasi, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Kalau gerakan translasi bisa gerakan protrusi, gerakan ke arah lateral atau kombinasi antara protrusi dan ke arah lateral. Ya. Kalau protrusi itu berarti termasuk retrusi ya. Kalau protrusi berarti termasuk juga gerakan retrusi ya. Oke, baik. Nah, karena itu kenapa? Dari yang sudah saya sampaikan tadi, tipe movement dari TMJ itu bisa disebutkan ada 4. Yang pertama adalah hing movement, buka ya. Kemudian gerakan protrusif, gerakan retrusif, dan gerakan lateral. Gerakan lateral ini bisa ke arah kanan atau kiri. Ya. Nah, ini normal nih posisi menutup ya mulut kita. Kemudian ini adalah gerakan movement. Hing movement. Hing movement termasuk gerakan rotasi atau translasi adik-adik? Hing movement termasuk gerakan rotasi atau translasi? Yes? Silakan dijawab. Hing movement. Rotasi, dokter. Yes, gerakan? Gerakan apa? Rotasi, dokter. Yes, gerakan rotasi ya. Gerakan rotasi. Hing movement termasuk kategori gerakan rotasi ya. Protrusi, retrusi termasuk gerakan apa?
Kalau protrusi, retrusi termasuk gerakan apa? Translasi, dokter. Translasi, ya. Oke, nah gerakan translasi ini bisa ke arah lateral juga, ya. Bisa ke arah lateral, baik ke kiri maupun ke arah kanan, ya. Oke, baik. Adik-adik, kita masuk ke impulse transmission, ya. Perlu diingat bahwa TMJ itu agar bisa berfungsi, maka tentunya harus ada otot yang berkontraksi. Selama tidak ada kontraksi otot, TMJ itu akan stagnan, gitu ya. Tetap berada di tempatnya, tidak ada gerakan, gitu ya. Nah, otot agar bisa berkontraksi, maka butuh transmisi impuls, butuh rangsangan. Dokter Anis, kayaknya saya pernah baca deh, otot itu untuk bisa berkontraksi nggak butuh rangsangan, betul nggak sih? Benar nggak? Otot itu untuk bisa berkontraksi nggak butuh rangsangan, benar nggak? Betul apa enggak? Silakan dijawab. Otot itu untuk berkontraksi butuh rangsangan nggak? Butuh dokter. Butuh dokter. Kayaknya saya pernah baca nggak butuh rangsangan, benar apa enggak? Itu saat refleks dokter. Itu saat rileks. Jadi ada otot-otot yang Refleks. untuk berkontraksi dia butuh rangsangan. Muskulus apa tuh? Skeletal. Ya, masal skeletal butuh masal skeletal untuk bisa berkontraksi dia butuh rangsangan. Tapi ada otot-otot yang untuk berkontraksi dia tidak butuh rangsangan. Masal apakah itu? Smooth muscle. Smooth muscle Masih. dokter. Dan satunya smooth muscle dan cardiac muscle. Cardiac muscle. Yes, smooth muscle dan cardiac muscle tidak butuh rangsangan untuk bisa berkontraksi. Sementara TMJ, otot-otot yang berada di sekitar TMJ ini otot apa? Otot skeletal. Betul, karena itu dia butuh rangsangan untuk bisa berkontraksi. Gitu ya. Oke. Masih ingat adik-adik bagaimana otot itu, otot skeletal muscle bisa berkontraksi? Tadi sudah saya sebutkan dia butuh rangsangan. Betul ya? Butuh stimulus. Syaratnya stimulus itu harus mencapai threshold. Syaratnya stimulus itu harus mencapai threshold. Ya, syaratnya stimulus itu harus mencapai threshold. Kalau sudah mencapai threshold stimulus itu baru menyebabkan terjadinya depolarisasi yang disebabkan karena masuknya ion natrium, ya, yang disebabkan karena masuknya ion natrium. Masuknya ion natrium ke dalam sel menyebabkan peristiwa depolarisasi. Depolarisasi nggak boleh lama-lama, dia harus diikuti dengan peristiwa repolarisasi. Repolarisasi ini disebabkan karena keluarnya ion natrium. Salah, kalium, ya, kalium. Salah ya, typo. Ya, depolarisasi disebabkan karena masuknya ion natrium, repolarisasi disebabkan karena keluarnya ion kalium. Depolarisasi, repolarisasi ini terjadi secara terus-menerus. Gantian. Depolarisasi diikuti repolarisasi, repolarisasi lagi, dan seterusnya. Selama tidak ada peristiwa depolarisasi, apakah otot skeletal bisa bergerak? Tidak bisa. Kenapa kok bisa terjadi depolarisasi? Karena stimulusnya mencapai threshold. Karena stimulusnya mencapai threshold. Kalau nggak mencapai threshold, nggak bisa terjadi depolarisasi. Ya, yes. Kita beralih ke transmisi impuls. Jadi rangsangan itu pun adik masih ingat ya, rangsangan itu hanya bisa dibawa oleh saraf sensoris menuju ke otak untuk diberikan respon kalau dia berikatan dengan reseptor. Coba kita lihat gambar ini adik-adik. Ya, ini jenis-jenis rangsangan, baik rangsangan kimia, rangsangan chemical, rangsangan panas, rangsangan dingin, rangsangan gatal, kemudian rangsangan mekanik, kemudian rangsangan proprioseptik, semuanya harus diikat oleh reseptornya masing-masing. Setelah berikatan dengan reseptornya, baru bisa dibawa oleh saraf aferen atau saraf sensoris menuju ke first order, menuju ke first order. First order itu siapa? Spinal cord. Dari first order dibawa menuju ke mana?
second order. Second ordernya itu siapa? Medula oblongata. Dari medula oblongata kemudian dibawa menuju ke third order. Third ordernya itu siapa? Thalamus. Masih ingat thalamus? Thalamus adalah tempat relay berbagai macam rangsangan. Thalamus adalah tempat relay berbagai macam jenis stimulus. Relay itu maksudnya apa? Berhenti sejenak. Setelah berhenti rangsangan diapain? Stimulus diapain? Diproses. Diproses diapain? Diterjemahkan nih jenis rangsangan apa ya? Jenis stimulus apa ya? Untuk dibawa menuju ke pusat-pusat rangsangan yang terdapat pada korteks cerebri. Ya. Nah, setelah dibawa ke korteks cerebri, di korteks cerebri diproses diberikan apa? Diproses untuk dibentuk apa? Respon. Oke, nah respon ini yang nantinya dibawa oleh saraf motoris, saraf eferen. Kursor saya tampak bergerak kah? Kursor saya tampak bergerak kah? Tampak ya? Nah, balik lagi ya. Nah, respon yang diberikan oleh yang sudah dibentuk oleh pusat-pusat rangsangan yang terdapat pada korteks cerebri inilah yang kemudian akan dibawa oleh saraf eferen atau saraf motoris kemana? Ke tempat asal rangsangan. Ya, saraf motoris ada dua, masih ingat? Ada saraf somatik, ada saraf otonomik. Saraf somatik melayani organ-organ yang bekerja secara voluntary. Contohnya adalah otot skeletal. Saraf otonomik itu terdiri dari simpatis, parasimpatis, betul? Melayani organ-organ yang bekerja secara involuntary. Ya, nah karena kita sedang belajar otot TMJ, berarti ototnya masalnya adalah muscle yang bekerja secara somatik, betul ya? Muscle yang bekerja secara somatik, muscle apa tuh? Skeletal muscle, ya, dibawa oleh saraf somatik, dibawa oleh saraf eferen ya, khususnya saraf somatik menuju ke pusat asal rangsangan, yakni pada bagian otot. Gitu ya. Saya lanjutkan, saya ulang ya, saya ulang sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya ada rangsangan chemical, rangsangan heat, rangsangan cold, rangsangan itch, rangsangan gatal, atau rangsangan mekanik, atau rangsangan proprioseptik, rangsangan-rangsangan ini akan diikat oleh reseptornya masing-masing. Rangsangan atau stimulus yang sudah diikat oleh reseptornya baru akan dibawa oleh siapa? Saraf aferen ya, saraf aferen menuju ke mana? First order. First ordernya itu siapa? Spinal cord. Dari spinal cord dibawa ke mana? Second order. Siapa? Medula oblongata. Dari medula oblongata dibawa ke mana? Third order. Siapa? Thalamus. Thalamus ini merupakan tempat relay berbagai macam rangsangan. Di thalamus di mana? Diapain? Stimulus berhenti sejenak. Diapain? Diproses. Diproses diterjemahkan sebagai rangsangan apa? Agar bisa dibawa menuju ke pusat-pusat rangsangan yang terdapat pada korteks cerebri. Oke, nanti silakan cari adik-adik pusat rangsangan apa namanya yang terdapat pada Brodmann area 1, 2, 3, pusat rangsangan sensoris, pusat rangsangan motorik, kemudian ada pusat penglihatan, ada pusat pendengaran. Coba dibaca ulang ya, di materi kuliah saya ada tuh ya. Nah, kemudian kalau sudah sampai pada pusat rangsangan di korteks cerebri akan diberikan respon. Respon ini yang akan dibawa oleh saraf eferen atau saraf motoris yang bagian somatik untuk dibawa menuju kembali ke pusat asal rangsangan. Di mana tadi? Pada bagian apa namanya? Otot ya, bagian otot. Yes. Gambar ini sama dengan gambar sebelumnya. Adik-adik lebih mudah membaca yang mana? Saya sengaja tampilkan dua. Silakan dibaca mana yang lebih mudah. Sama saja, ini sama saja ya. Tapi yang pertama kayaknya lebih detail ya. Oke, baik. Nah, ini adalah gambaran otot apa ya? Otot skeletal kah? Otot kardiak kah? Atau smooth muscle kah? Yang mana? Ini gambaran otot skeletal ya. Di mana otot skeletal tuh bagiannya ada membran sel otot yang kita sebut sebagai sarkolema. Nah, otot skeletal ini merupakan sel otot skeletal ini merupakan sel otot yang paling aktif. Salah. Sel otot skeletal ini merupakan sel yang paling aktif di dalam tubuh kita. Karena itu kenapa mitokondrianya banyak. Karena itu kenapa nukleusnya juga banyak ya. Nah, kemudian berikutnya pada skeletal muscle itu juga terdapat struktur yang kita sebut sebagai T-tubul. T-tubul ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan impuls ya
agar otot ini bisa mengalami proses depolarisasi. Kemudian berikutnya sisterna. Sisterna ini fungsinya adalah depo kalsium. Triad system ini ada 1 T tubul dan 2 sarkoplasmik retikulum. Ini T tubul, ini sarkoplasmik retikulum, ini sarkoplasmik retikulum. Ini yang disebut sebagai triad system, ya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah gambaran dari miofibril, ya. Miofibril yang terdapat pada skeletal muscle. Miofibril tersusun atas filamen aktin, ini filamen aktin, dan yang kedua adalah filamen miosin, ya. Filamen aktin terdiri dari protein aktin, protein tropomyosin, kemudian terdiri dari protein troponin. Troponin ini ada 3, troponin I, troponin C, troponin T. Troponin I dia berikatan dengan aktin, troponin C berikatan dengan kalsium, troponin T berikatan dengan tropomyosin. Nah, ini gambaran dalam kondisi rileks, ya, belum ada rangsangan, ya. Nah, ini gambarannya. Nah, pada bagian troponin C karena dia itu tugasnya berikatan dengan kalsium, karena itu ada site, ada sisi di mana kalsium bisa melekat. Kenapa kok ada site di mana kalsium harus melekat? Karena dibutuhkan untuk pergerakan dia memutar agar miosin ini bisa berikatan dengan bagian aktif dari aktin sehingga ada peristiwa pergeseran filamen, ya. Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya juga untuk terjadinya proses sliding filament itu ada struktur yang menghubungkan antara otot dan syaraf yang kita sebut sebagai neuromuscular junction, adalah penghubung antara neural dan muskular, ya. Neuromuscular junction itu sebenarnya di mana sih? Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah neuromuscular junction, ruang yang terletak antara saraf dan otot, itu yang kita sebut sebagai neuromuscular junction. Pada neuromuscular junction ini banyak sekali ditemukan apa nih? Bulatan-bulatan ini apa? Neurotransmitter asetilkolin, di mana neurotransmitter asetilkolin ini dibutuhkan untuk proses depolarisasi dari otot skeletal, ya. Kenapa? Karena neurotransmitter asetilkolin ini dia akan berikatan dengan reseptornya. Reseptornya ada di mana? Pintu-pintu natrium. Kalau dia sudah berikatan dengan reseptornya pada pintu natrium, maka saluran natrium akan terbuka. Kalau saluran natrium terbuka, nah ini saluran natrium terbuka kan? Kalau saluran natrium terbuka, natrium akan masuk. Lek natrium masuk, terjadi proses depolarisasi. Gitu ya. Tadi disebutkan depolarisasi diikuti dengan repolarisasi. Depolarisasi disebabkan masuknya ion natrium. Repolarisasi disebabkan karena keluarnya ion kalium. Ya. Natrium disebut juga sodium. Ya, ion kalium disebut juga sebagai ion potasium. Ya, oke, baik. Kita beranjak ke sliding filament mechanism. Sliding filament mechanism itulah yang disebut sebagai peristiwa kontraksi otot. Muscle contraction itu disebut juga sebagai sliding filament mechanism. Kenapa kok disebut sebagai sliding filament? Karena sebenarnya pada muscle contraction itu yang terjadi adalah filamennya bergeser, ya, filamennya mengalami peristiwa sliding. Yang bergeser siapa? Aktin. Miosin tidak bergeser dia. Miosin tetap berada di tempatnya, tapi miosin bertugas untuk menarik atau menggeser aktin. Oke. Jadi aktin yang bergeser itu aktin, yang menarik menggeser aktin itu adalah miosin. Tapi ingat, baik aktin maupun miosin tidak memendek pada peristiwa muscle contraction. Tidak memendek. Yang memendek adalah sarkomer. Yang memendek adalah sarkomer, ya. Nah, perlu diingat juga bahwa peristiwa kontraksi harus selalu diikuti dengan relaksasi. Kalau misalnya kontraksi tanpa relaksasi, ini bisa menyebabkan terjadinya tetani atau spasme. Jadi, kalian tuh kalau nanti merawat pasien jangan dipaksa untuk membuka mulut terus. Kenapa? Otot-otot yang ada di sekitar rongga mulut ini, ya, otot-otot mastikasi itu nanti bisa mengalami tetani. Tetani, spasme, bahaya, ya. Oke. Nah, ini adalah peristiwa molekulernya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk bisa terjadinya agar TMJ itu bisa berfungsi, betul ya? Agar TMJ bisa berfungsi, maka ototnya harus berkontraksi. Otot itu agar dia berkontraksi, otot skeletal, dia butuh
rangsangan, stimulus. Nah, stimulus hanya akan dibawa oleh saraf aferen kalau dia ditangkap oleh reseptornya. Benar ya? Jadi kalau stimulus sudah ditangkap oleh reseptornya, baru dia bisa dibawa oleh saraf aferen. Menuju ke mana? First order, spinal cord. Dari spinal cord kemana? Medula oblongata. Second order. Dari medula oblongata kemana? Talamus. Third order. Di talamus diapain? Direlay. Berhenti sejenak untuk diproses, diterjemahkan sebagai stimulus apa. Baru dibawa ke korteks cerebri, ya, di pusat-pusat rangsangan yang ada di korteks cerebri. Diapain? Diberikan respon. Setelah diberikan respon, respon itu akan dibawa kemana? Dibawa ke tempat asal rangsangan. Oleh siapa? Saraf eferen. Betul ya? Oleh saraf eferen dibawa melalui saraf eferen, khususnya saraf somatik, menuju ke tempat asal rangsangan. Yang gampang apa? Misalnya tuh kalian dapat rangsangan dipukul misalnya. Misalnya tangan kalian ini dipukul. Kira-kira respon kalian apa? Dipukul itu rangsangan menyenangkan apa bukan? Dipukul itu rangsangan menyenangkan apa enggak? Gak ada yang merespon ya. Suara saya terdengar nggak ya? Suara saya terdengarkah? Terdengar. Dipukul tuh rangsangan menyenangkan apa enggak? Tidak, dokter. Respon kalian apa kira-kira? Tangan kalian dipukul. Respon kalian apa? Menarik tangan atau mendekatkan tangan? Menarik, dokter. Tentunya menarik tangan. Ya. Nah, itu respon yang diberikan oleh siapa? Responnya itu diberikan oleh siapa tadi? Dibuat oleh siapa responnya tadi? Pusat rangsangan yang terdapat pada korteks cerebri. Ya, yang memberikan respon adalah pusat rangsangan yang terdapat pada korteks cerebri. Responnya itu dibawa oleh saraf eferen, khususnya saraf somatik, gitu ya. Nah, karena itu kalian bisa menarik tangan kalian, ya. Kalau tidak ada perintah dari otak, kalian tidak akan bisa menarik tangan kalian, kecuali refleks. Berbeda ya kalau refleks, ya. Oke, baik. Ini adalah gambaran bagaimana sliding filament mechanism itu bisa terjadi, ya. Ini misalnya, ini contohnya rangsangannya itu sudah sampai pada sel-sel saraf, ya, sel-sel saraf somatik, ya. Contohnya rangsangannya itu sudah sampai pada sel-sel saraf somatik, gitu ya. Oke. Nah, di sel-sel saraf somatik ini ada banyak vesikel yang berisi asilkolin. Nah, kalau rangsangannya sudah sampai di sini, maka rangsangannya ini akan menyebabkan terbukanya pintu kalsium. Kalsium terbuka, kalsium masuk. Kalau kalsium masuk akan mendorong vesikel menuju ke tepi-tepi membran saraf, ya. Kalau vesikelnya sudah berada di sini, membran vesikel sobek, asilkolin keluar. Asilkolin yang keluar ditangkap oleh reseptornya yang terdapat pada pintu-pintu natrium. Pintu natrium terbuka. Natrium masuk. Natrium masuk menyebabkan peristiwa depolarisasi. Depolarisasi ini disebarkan ke berbagai arah, termasuk melewati T-tubule dan melewati sisterna. Di mana pada sisterna ini ada pintu-pintu kalsium yang kita sebut sebagai ryanodin reseptor. Kalau ada depolarisasi di sini, pintu kalsiumnya terbuka sehingga kalsium keluar. Kalsium akan diikat oleh troponin apa tadi? C. Betul ya? Kalsium akan diikat oleh troponin C. Coba kita berpindah ke gambar berikutnya. Nah, kalsium yang diikat oleh troponin C ini menyebabkan perubahan posisi. Ini relaksasi. Ini kalau ada kalsium yang diikat oleh troponin C menyebabkan perubahan posisi dari tropomyosin. Dia bergerak ke atas sehingga memungkinkan kepala myosin ini berikatan dengan active site dari aktin. Gitu ya. Jadi kalau ada kalsium, tadi kalau ada depolarisasi, ada stimulus yang mencapai threshold, kemudian ujungnya itu sudah sampai pada ujung-ujung saraf, menyebabkan pengeluaran dari neurotransmitter asilkolin. Asilkolin diikat oleh reseptornya, betul ya?
pada pintu-pintu natrium, menyebabkan pintu natrium terbuka, natrium masuk, depolarisasi, disebarkan ke semua arah termasuk ke T tumbul, sehingga menyebabkan pintu-pintu kalsium pada sisterna ini terbuka. Kalsium keluar diikat oleh troponin I. Ya, ikatan antara kalsium dan troponin I ini menyebabkan perubahan posisi dari tropomyosin sehingga tropomyosin bergeser menyebabkan miosin bisa mengikat aktif site dari aktin. Nah, setelah miosin mengikat aktif site dari aktin, maka miosin ini akan menggerakkan aktin. Nah, peristiwa pergerakan aktin oleh miosin ini yang disebut sebagai sliding filament mechanism atau seringkali disebut juga sebagai muscle contraction. Ya, ini gambarannya kalau miosin itu dia bisa mengikat active site dari aktin. Ini peristiwa kontraksi ya. Ini peristiwa kontraksi. Oke. Nah, tadi saya sebutkan bahwa pada saat sliding filament, apakah aktinnya memendek? Tidak. Nih, aktin nih yang kuning-kuning coba dilihat. Ini relax, ini kontraksi sedikit, ini kontraksi full. Apakah aktinnya berubah ukurannya? Tidak. Panjangnya berubah? Tidak. Miosinnya tidak. Jadi aktin dan miosin tidak pernah memendek pada saat muscle contraction. Yang memendek siapa? Nih sarkomer. Yang memendek adalah sarkomer. Oke. Nah, berikutnya adik-adik, tadi sudah saya sebutkan bahwa depolarisasi selalu diikuti dengan repolarisasi. Kontraksi selalu diikuti dengan relaksasi. Nah, segera setelah terjadi peristiwa sliding filament atau muscle contraction, maka muscle harus kembali relaksasi kembali. Terus, siapakah yang menyebabkan muscle itu bisa rileks kembali? ATP. Ya, ada ATP yang bisa menyebabkan muscle kembali rileks. ATP-nya dibutuhkan untuk apa? Satu, untuk melepaskan kalsium dari troponin C. Dua, kalau kalsium sudah dilepaskan, kalsium harus dipompa kembali masuk ke dalam sisterna. Oke. Yang ketiga, setelah kalsium dilepaskan dari apa ini? Setelah kalsium dilepaskan dari troponin C, kemudian muscle dipompa kembali ke dalam sisterna. Yang ketiga, head myosin dilepaskan dari aktin. Jadi head myosin dilepaskan dari aktin. Ya, jadi ATP-nya dipakai untuk apa? Satu, melepaskan kalsium dari troponin C. Yang kedua, mendorong kalsium masuk kembali ke dalam sisterna. Yang ketiga adalah melepaskan head myosin dari aktin. Jadi bisa dikatakan proses relaksasi mutlak butuh ATP. Kalau kontraksi enggak selalu butuh ATP. Ya, relaksasi mutlak butuh ATP. Kontraksi tidak selalu butuh ATP. Oke, nah pada mayat masih ingat? Mayat tuh dalam waktu 1 kali 24 jam otot-ototnya dia rileks atau kontraksi? Otot mayat ya jenazah dalam waktu 24 sampai 48 jam dia rileks apa kontraksi? Kontraksi dia. Itu yang kita sebut sebagai rigor mortis. Apa tuh rigor mortis? Kaku otot pada mayat. Kenapa kok ototnya itu kaku? Mayat itu dalam waktu 24 sampai 48 jam karena nggak ada ATP. Ya enggak? Metabolisme sel berhenti. Pada orang yang sudah meninggal, metabolisme sel berhenti. Kalau metabolisme sel itu berhenti, apakah bisa terbentuk ATP? Enggak bisa terbentuk ATP. Karena itu kenapa ototnya nggak bisa rileks. Karena nggak ada yang melepaskan kalsium dari troponin C, nggak ada yang memompa kalsium ke dalam sisterna, tidak ada juga yang melepaskan head myosin dari aktin. Oke, nah apakah terus ototnya mayat itu kaku terus seperti itu? Tidak. Setelah 48 jam kemudian biasanya akan rileks kembali. Rileksnya karena apa? Injeksi ATP. Betul ya? Kan butuh ATP tuh, jadi harus diinjeksi ATP. Tidak, enggak. Terus kenapa kok bisa rileks kembali? Karena peristiwa autolisis. Autolisis masih ingat apa tuh? Di dalam sel
itu ada organel lisosom. Lisosom itu mengandung enzim apa? Lisosin. Betul. Lisosom itu dia bisa menghasilkan enzim lisosin. Lisosim itulah yang kemudian memecah ikatan aktin dan miosin. Sehingga rileks kembali. Oke? Karena itu kenapa? Kalau dalam agama Islam itu, kalau misalnya ada orang meninggal, sebaiknya segera dimandikan. Kenapa? Otot-ototnya masih rileks. Ya, kalau sudah kaku, sulit nanti untuk memandikan, membersihkan. Ya, oke, baik. Selesai. Alhamdulillah. Baik. Oke, adik-adik, saya rasa cukup. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya habis kayaknya. Any question? Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup ya. Baik. Izin untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oh, presensi yo. Presensi ya. Bismillah.